Halo guys, perkenalkan aku Muminatul Alifa dari kelompok 3. Aku ingin memperkenalkan teman-teman aku dari kelompok 3. Halo, aku Lira. Halo, aku Lydia. Halo, aku Ramzi. Setelah ini kita lanjut ke pembahasan analisis. Kelompok 3 mendapat lembaga pemantau pemilu yaitu NetGrid, yaitu Network Democracy and Electoral Integrity, yang dimana kita mewawancarai Pak Hadar Gumai selaku peneliti senior dari NetGrid dan pemantau pengamat pemilu yaitu dosen dari Universitas Nasional yaitu Pak Ganjar Azuni. Apa saja upaya-upaya nyata yang telah dilakukan oleh NetGrid dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, terus partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan. Penyelenggara pemilu itu haruslah penyelenggara yang memang mandiri, penyelenggara yang mampu untuk bisa memutuskan apa yang mereka ingin lakukan berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dan apa yang dia yakini ya itu memang tepat dilakukan, bukan berdasarkan pesanan dari kelompok atau pihak tertentu, apalagi yang masuk di dalam pihak yang menjadi peserta pemilu misalnya. Bagaimana NetGrid berperan dalam mendorong reformasi kebijakan atau peraturan yang mendukung penguatan demokrasi? Apakah itu dilakukan secara diskusi bersama bersama para elit dan masyarakat atau bagaimana? Ya, jadi pertama kami lakukan kajian sendiri, membuka catatan tentang apa yang sudah berlangsung ya. Jadi kayak nih pemilu 2024 kan masih ada sisanya ya, masih ada sengketa ya di MK. Kemudian sekarang pilkada sudah berjalan. Ini semua kami ikuti, kami catat gitu ya, kami diskusikan secara internal. Tetapi kemudian NetGrid di lingkungan masyarakat sipil juga ada organisasi-organisasi yang punya perhatian kurang lebih serupa terhadap demokrasi, terhadap pemilu bahkan ya. Nah itu kami sering juga untuk bersama-sama berdiskusi gitu ya. Nah kemudian ada yang memang secara spesifik mau kami upayakan perbaikannya, misalnya tentang sistem pemilu. Sistem pemilu kita ini masih cukup rumit gitu ya. Bagaimana dari NetGrid sendiri itu menjaga independensi dan objektivitas dalam mempromosikan demokrasi, terlepas dari pengaruh politik dan ada kepentingan tertentu gitu sih Pak. Tentu dalam hal ini kalau ada teman yang ternyata ikut bergabung menjadi tim sukses dari peserta pemilu tertentu misalnya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi mengambil posisi dan aktif di NetGrid misalnya. Apa pencapaian dan dampak signifikan yang telah diraih oleh NetGrid dalam mendukung penguatan demokrasi di tingkat lokal, nasional, atau bahkan global? Oh, ya karena organisasi baru rasanya belum banyak amat juga ya. Gitu ya, mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang atau minimal setiap yang kami jalankan sekecil apapun tetapi itu punya manfaat ya. Sebetulnya itu saja sudah baik ya kalau memang kita bisa melakukannya dengan konsisten ya. Sebelum kelompok aku menganalisis mengenai LSM NetGrid dan pemantau pemilu tersebut, aku akan menjelaskan mengenai beberapa poin yang sudah didapat melalui wawancara bersama Pak Hadar selaku researcher NetGrid. Berikut poin-poinnya. Jadi sekarang aku ingin menjelaskan poin-poin hasil dari wawancara bersama Pak Hadar yaitu pihak NetGrid. 1. NetGrid telah melakukan diskusi dengan masyarakat
untuk memberikan edukasi mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Diskusi juga dilakukan agar masyarakat memberikan penilaian-penilaian mengenai sistem demokrasi di Indonesia. NetGrid juga mengharapkan dengan adanya diskusi tersebut, masyarakat lebih membuka mata akan hal demokrasi, mengingat sangat sulit menjalani demokrasi jika minimnya masyarakat yang terlibat. NetGrid juga mengupayakan dan berdiskusi dengan para ahli membicarakan mengenai proses buka kotak suara. Hal tersebut bisa diringkas dengan mengupayakan sebuah teknologi yang dapat mendetek suara-suara dari surat suara. Jadi di pihak NetGrid ini, pihak NetGrid ingin meringkas waktu dengan menggunakan teknologi yang sudah dibicarakan tersebut. Teknologi tersebut dari pihak NetGrid pun sudah diajukan, namun sampai sekarang belum dikonfirmasi dari pihak pemerintah. NetGrid meskipun masih tergolong sebagai organisasi kecil, menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam landscape demokrasi Indonesia. Saat ini dampak langsung dari kegiatan mereka memang belum terlihat secara signifikan dalam skala nasional. Namun, fokus NetGrid pada pendekatan akar rumput patut diapresiasi. Organisasi ini menerapkan strategi yang unik dengan membuka ruang-ruang diskusi bersama masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang prinsip-prinsip demokrasi melalui forum-forum interaktif. NetGrid berupaya mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi. Meskipun skala operasinya masih terbatas, NetGrid berpotensi untuk menjadi katalis perubahan dalam jangka panjang dengan memfokuskan diri pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Organisasi ini meletakkan fondasi untuk pemahaman yang lebih dalam tentang demokrasi di kalangan warga negara. Menurut Pak Ganjar Rajuni sebagai pengamat politik, beliau mengatakan bahwa lembaga pemantauan pemilu ini didirikan dengan maksud untuk studi mengenai demokrasi. Organisasi ini memiliki fokus utama pada penelitian dan analisis mendalam tentang proses demokratisasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Mereka tidak hanya sekedar memantau jalannya pemilu, tapi juga mengumpulkan data, menganalisis tren, dan mempublikasikan temuan akademis yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika demokrasi di negara tersebut. Kemudian kegiatan pemantauan yang mereka lakukan menjadi bagian dari studi jangka panjang tentang perkembangan sistem demokrasi, efektivitas lembaga-lembaga demokratis, dan juga partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kemudian lembaga pemantau ini sebenarnya merupakan bagian dari satu NGO asing yang memang memiliki sebuah misi yang hanya diketahui oleh NGO tersebut. Meskipun secara resmi beroperasi sebagai organisasi pemantau pemilu yang independen, tetapi lembaga ini memiliki agenda tersembunyi yang sejalan dengan kepentingan NGO yang menaunginya. Tujuan sebenarnya dari pemantauan ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk memastikan integritas pemilu, tetapi untuk mengumpulkan informasi strategis atau mempengaruhi proses politik sesuai dengan agenda NGO asing tersebut. Hubungan antara lembaga pemantau pemilu ini dan NGO asing ini sengaja dikaburkan untuk menjaga citra netralitas dan independensi di mata publik. Lembaga pemantau ini sebenarnya tidak independen, melainkan merupakan bagian dari misi partai politik untuk membantu partai melakukan pemantauan pemilu. Hasil pemantauannya akan diserahkan ke Bawaslu. Organisasi ini dibentuk dan dikendalikan oleh sebuah partai politik dengan tujuan utama untuk mengawasi proses pemilu demi kepentingan partai tersebut. Kemudian para pemantau yang diterjunkan ke lapangan meskipun mungkin terlihat netral, namun sebenarnya memiliki afiliasi dengan partai dan bertugas untuk mengidentifikasi potensi kecurangan yang merugikan partai, serta mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk strategi partai. Laporan yang dihasilkan walaupun diserahkan kepada Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengawasi pemilu, telah disusun sedemikian rupa untuk mendukung narasi dan kepentingan partai politik tersebut. Penting bagi semua lembaga pemilu maupun itu dari pemerintah ataupun dari swasta untuk memiliki integritas dan transparansi untuk segala operasionalnya dalam melakukan pekerjaannya. Hanya dengan cara ini mereka dapat memainkan peran yang sebenarnya menjaga demokrasi yang sehat. Pemantauan yang aktif dan independen, bebas dari intimidasi dan kecurangan sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bebas dan juga adil.
Lembaga pemantau pemilu harus berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan benar di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video. Bye-bye.